Interisti Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter bersama Simone Inzaghi mengawali pramusim 2021-2022 dengan kemenangan atas Lugano lewat adu penalti sekaligus merebut trofi Lugano Region Cup. Nerazzurri menghadapi Lugano yang sudah menjadi lawan rutin pramusim beberapa tahun belakangan. Kali ini mereka turun dengan mengenakan seragam kandang baru dengan perisai Scudetto di bagian dada. Inzaghi memasang formasi Inter 3-5-2 dengan Federico Di Marco mendampingi Ranocchia dan De Ambrosio sebagai tiga pemain bertahan di depan Samir Handanovic di bawah Mister Gawang. Lucien Agoumé menempati posisi gelandang bertahan, sementara Roberto Gagliardini dan Raja Nainggolan mengisi dua pos lainnya. Matteo Darmian dan Dalberg menjelajahi sayap, serta Andrea Pinamonti dan Satriano berperan sebagai penyerang. Inter cukup mendominasi jalannya pertandingan, namun justru Lugano yang berhasil unggul 2 gol. Inter dengan cepat bangkit dan tidak lama berselang De Ambrosio memperkecil ketinggalan setelah 20 tahun itu menjelaskan kepada Inter TV bagaimana rasanya setelah pertandingan. Kami bermain sangat baik, kami semua telah bekerja keras selama camp pelatihan. Saya sangat senang dengan gol dan juga cara kami bermain. Rasanya luar biasa mengenakan jersey ini dan bermain dengan pemain top seperti itu. Aku sangat bahagia. Mengenai Lautaro, dia jelas salah satu pemain terbaik Inter. Saya sering menontonnya bermain dalam latihan tahun lalu di Appiano Gentile dan belajar sebanyak mungkin darinya. Inter dikabarkan bersedia membayar separuh gaji dari Philippe Coutinho jika pemain Barcelona itu pindah ke Inter sebagai pemain pinjaman di bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Mundo Deportivo, Barcelona tengah berupaya keras untuk memangkas anggaran gaji para pemain mereka di musim panas ini. Karena alasan tersebut, sejumlah pemain lantas dimasukkan dalam daftar jual Blaugrana. Inter sendiri tertarik untuk memulangkan Philippe Coutinho ke Giuseppe Meazza, tetapi Barcelona berharap Nerazzurri bersedia membayar separuh dari gajinya dan sang juara Serie A jelas akan sangat siap untuk memenuhi permintaan tersebut. Coutinho saat ini mengantongi gaji sebesar 12 juta euro atau 192 miliar rupiah di Barcelona. Inter disebut bisa kembali menyalakan minat untuk memboyong Corentin Tolisso dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas ini sebagai calon pengganti Stefano Sensi atau Arturo Vidal. Pengejaran kembali terhadap Tolisso dinilai masuk akal bagi Nerazzurri karena harganya saat ini turun tajam, menurut laporan dari media Jerman Sport Bild. Inter bisa mengamankan tanda tangan Tolisso dengan harga yang lebih murah, mengingat kontraknya di Bayern Munchen hanya tersisa setahun lagi, tepatnya berakhir pada 30 Juni 2022. Dulu Tolisso menjadi target ambisius Inter ketika Antonio Conte masih menjadi pelatih kepala klub. Minat itu sekarang bisa kembali menyala karena klub tengah mencari gelandang yang lebih berkualitas. Agar CEO klub BP Marotta bisa bergerak untuk merekrut pemain tersebut, dia terlebih dahulu harus melepas dua gelandang. Kandidat yang paling mungkin untuk dijual adalah Arturo Vidal ke klub Amerika Selatan dan Stefano Sensi ke Fiorentina. Hanya dengan cara itu, Inter akan dapat memiliki kekuatan finansial untuk mengontrak Corentin Tolisso yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia bersama Prancis pada tahun 2018.
Striker Inter Romelu Lukaku sama sekali tidak tertarik untuk pindah dari klub musim panas ini karena dia sudah nyaman di kota Milan dan sudah merasa cukup dalam hal ekonomi. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa pemain Belgia itu akan segera mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8,5 juta euro serta bonus. Karena saat ini ia telah memasuki tahun ketiga dari kontraknya saat ini. Dikutip dari Gazzetta.it melaporkan bahwa incaran Inter Nathan Nandes telah menyatakan kesiapannya untuk berseragam biru hitam musim depan. Agen sang pemain Paulo Bentancur telah bertemu dengan Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio dan menegaskan kembali komitmen pemain untuk Nerazzurri. Sekarang Inter harus menemukan kesepakatan dengan Cagliari di mana Inter menginginkan pinjaman tanpa kewajiban membeli. Selama seminggu ini Marotta akan bertemu Presiden Cagliari Tommaso Giulini.